Wis. Wa murdiat, dan beberapa yang menyusui Nabi. Dijelaskan siapa saja yang menyusui Nabi. Seperti Sayyidah Halimah. Wa ikhwan, dan beberapa saudara laki-laki Nabi. Ikhwan, saudara laki-laki Nabi, saudara laki-laki. Wa akhawat, dan saudara perempuan. Saudara perempuan minar rodoah, dari susuan. Minar rodoah, dari susuan. Wis, contoh, ini contoh. Haikal ini perempuan. Perempuan. Jadi murdiah, wanita yang menyusui. Farhan yang disusui. Jadi syaratnya sebelum qablal haulain, sebelum umur 2 tahun Farhan nyusu pada Haikal, Mas Haikal. Sebelum umur 2 tahun syaratnya. Sedangkan Mas Farhan punya anak namanya Mas Maula. Nah, ini anak kandung Mas Maula, anak kandungnya Mas Haikal. Ini kan nyusu sama Mbak Haikal umpamanya. Maka ini namanya istilah saudara rodo, saudara susuan, sehingga juga walaupun ini beda jenis laki-laki dan perempuan, wudunya tidak batal. Terus tidak boleh dinikah karena dianggap saudara rodo, saudara dari, bukan saudara kandung tapi saudara susuan, seperti itu. Cuman syaratnya yang nyusu itu masih belum berumur 2 tahun. Kalau sudah lebih 2 tahun maka tidak berpengaruh, seperti itu. Yang kedua syaratnya sampai minimal 5 kali, ya kan, nyusu. Kalau cuma 2-3 itu tidak berpengaruh. Jadi bayi itu sampai 5 kali nyusu umpamanya. Kalau cuma 3-2 itu tidak berpengaruh. Paham ya? Nah, ini karena pengaruhnya masalah mahram. Karena Mas Haikal ini punya anak kandung, karena ini nyusu sebelum umur 2 tahun dan sudah lebih 5 kali nyusu umpamanya, maka dianggap saudara kandung, sehingga wudunya tidak batal ketika menyentuh dan juga tidak boleh menikahinya. Terus selanjutnya wa mawali, dan beberapa budak Nabi. Mawali, beberapa budak Nabi, dijelaskan dalam bagian pertama. Wa khuddam, dan beberapa kalau sekarang pembantu. Khuddam, dan beberapa pembantu Nabi. Antara lain Anas bin Malik. Beliau menjadi khadimnya Nabi. Makanya beliau sempat nangis. Beliau ketika sudah sepuh, beliau menjadi orang yang alim karena beliau tahu langsung Nabi itu bagaimana, beliau ketika berjalan seperti apa, ketika Nabi itu makan seperti apa, beliau tahu langsung karena beliau yang khidmah atau melayani Nabi. Nah, akhirnya beliau waktu itu karena mendapat doa Nabi, akhirnya beliau menjadi orang alim, santrinya banyak ribuan. Ketika beliau mau buka puasa, beliau nangis karena di ruang tamu lah, ruang makan atau ruang tamu, makanan minuman mewah disuguhi atau diberi santrinya. Jadi semua santrinya membawa makanan minuman. Ketika beliau mau buka puasa, beliau nangis. Karena nangis, santrinya penasaran, ya syekhnya,
Dimana? Kenapa antum kok nangis? Apakah tidak suka tentang makanan minuman yang saya kasih? Jawabnya tidak. Saya bukan berarti tidak suka, tapi saya teringat pada Nabi. Nabi perjuangannya seperti itu untuk umatnya, tapi beliau buka puasanya cuman apa? Sebiji kurma dengan air umpamanya. Beliau cuman berapa tetes air, sedangkan sahurnya dengan sebiji kurma. Sedangkan saya, kata beliau Anas bin Malik, sedangkan saya perjuangannya tidak seberapa, tapi makanan minuman ini sangat istimewa. Seperti itu. Jadi khadim, beliau sempat melayani Nabi. Wa hurras, dan beberapa yang menjaga Nabi. Wa hurras, dan beberapa yang menjaga Nabi. Wa kutab, dan beberapa sekretaris atau tukang tulis. Wa kutabun, sama ini, sama beberapa sekretaris atau tukang tulis. Kutab sama kutabun. Terus wa rusulun, dan beberapa utusan atau delegasi. Wa rusulun, dan beberapa utusan atau delegasi. Wa umarok, dan beberapa pimpinan. Dibahas seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Wama, dan sesuatu yudofu yang disandarkan. Wama, dan sesuatu yudofu yang disandarkan ilaihi pada Nabi. Min dawabihi, dari beberapa tunggangan Nabi. Tunggangan beliau ya unta pada waktu itu. Dari beberapa tunggangan Nabi yaitu unta. Sekarang ya mobil. Wasilah, dan pedang Nabi. Unta beliau dibahas dalam kitab ini, dan juga pedang beliau dibahas. Walibasih, dan pakaian Nabi. Walibasih, dan pakaiannya Nabi. Pakaian beliau juga dibahas. Wa mu'jizatihi, dan mu'jizat Nabi. Wa mu'jizatihi, dan mu'jizat Nabi dibahas. Mu'jizat beliau banyak. Apa mu'jizat? Ya, mu'jizat itu sebuah kejadian yang keluar dari kemampuan manusia. Kejadian yang keluar dari kemampuan manusia itu ada 3 macam. Yang pertama namanya mukjizat. Yang kedua namanya karomah. Yang ketiga namanya sihir. Mukjizat dimiliki para nabi. Nabi Muhammad mukjizatnya termasuk jari-jari beliau ketika dimasukkan ke makanan yang mestinya cukup untuk 2 orang, ternyata cukup untuk 4-5 orang. Jari-jari beliau ketika dimasukkan ke sebuah air yang ada di ember umpamanya, pada waktu itu ribuan tentara perang dalam keadaan yang sangat lelah, haus, butuh wudu umpamanya. Jadi 1 ember cukup digunakan ribuan tentara perang. Itu mukjizat karena keluar dari kemampuan manusia. Banyak mukjizat beliau. Cuman yang paling mulia, yang paling besar adalah Al-Quran. Al-Quran bertahan sampai hari kiamat. Beda dengan nabi yang lain. Nabi Musa punya kitab Taurat. Nabi Musa wafat, kitab Taurat tidak berlaku. Ada beberapa perubahan, pengurangan, dan tambahan. Itu pun berlaku di kalangan Bani Israel saja. Nabi Isa juga sama, berlaku di kalangan umatnya Nabi Isa. Kitab Zabur Nabi Daud juga berlaku di kalangan umatnya Nabi Daud. Nabi Daud wafat, Zabur tidak berlaku karena ada beberapa perubahan, pengurangan, dan tambahan. Al-Quran tidak. Nabi Muhammad di Arab, akan tetapi Al-Quran ini semua umat
di Arab, Indonesia, Malaysia, semuanya berlaku. Itu pun masih berlaku sampai hari kiamat. Beliau wafat diteruskan oleh para sahabat ajaran beliau, diteruskan para tabi'in sampai para ulama. Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jadi mukjizat yang paling besar. Jadi mukjizat itu kemampuan sebuah kejadian yang keluar dari kemampuan manusia. Ini dimiliki oleh para nabi, ya. Seperti Nabi Musa ketika beliau melempar tongkatnya ternyata menjadi ular yang sangat besar sehingga bisa memakan ularnya Fir'aun yang kecil-kecil. Ketika tongkatnya dilempar ke laut ternyata laut itu langsung belah dan seterusnya. Yang kedua, karomah. Karomah itu dimiliki para wali. Contohnya Sunan Bonang. Ketika beliau dirampok oleh Sunan Kalijogo sebelum diangkat menjadi sunan, beliau cuman memberi isyarat ke Sunan Kalijogo untuk melihat pohon, ternyata pohon itu semuanya menjadi emas, ya. Atau dari tongkat Sunan Bonang umpamanya keluar kitab-kitabnya para pendeta dari India yang mau berdebat atau mengadu kesaktian dengan Sunan Bonang. Jadi ada beberapa pendeta dari India tujuan datang ke tanah Jawa, ini mau berdebat mengadu ilmu dan kesaktian dengan Sunan Bonang. Ternyata di tengah laut langsung diombak-ambing oleh ombak. Akhirnya terpapar di tengah laut dan Sunan Bonang yang menolong karena kehausan tongkatnya, ya kan. Langsung keluar air tawar dan keluar kitab-kitabnya para pendeta tadi. Akhirnya mengakui tentang kesalahan dan menjadi murid setia Sunan Bonang. Dan banyak, ya kan. Itu namanya karomah. Yang ketiga, sihir. Sihir ini jelas, ya kan. Jadi termasuk kategori sihir yaitu sulap, at-takhyil, menipu orang banyak, membahayakan orang banyak, menyakiti orang banyak. Itu namanya sihir. Jadi sekarang ketika ada sebuah tradisi kemampuan kejadian yang keluar dari kemampuan manusia, itu belum tentu karomah. Kalau orang itu tidak pernah sholat berarti namanya sihir. Bisa apa? Bisa memakan api umpamanya, ya. HP bisa dimakan. Kalau ke Jakarta itu biasanya ada acara, ya kan, bisa makan api, makan paku, dan kadang kaca bisa dimakan. Oh, itu termasuk kategori sihir. Takhyil, bisa taklibu ayunin nas, bisa membolak-balikan mata orang lain, tidak secara langsung menipu orang lain, padahal tidak seperti itu. Bis, semoga manfaat dan barokah. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Bis, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayo doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bareng-bareng. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinih ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد.